Maret 2025 akan menjadi bulan yang cukup menentukan langkah Indonesia di round 3. Sebab jika tim Garuda bisa seenggaknya meraih 4 poin atas Australia dan Bahrain, maka peluang untuk bisa paling tidak mengamankan tiket round 4 tangan didapat. Ya, optimisme itu sejatinya wajar, apalagi di awal tahun 2025 ini, PSSI melakukan manuver satset dengan mendatangkan Ula Romeni dan 3 pemain lainnya. Sementara itu, melihat segala perubahan yang ada di skuad Indonesia, jelas membuat banyak negara-negara di dunia makin kepok dengan kekuatan baru Indonesia. Apalagi mereka punya jajaran pelatih berkualitas dari Belanda, dan tak heran kalau lebih dari 100 negara berebut hak siar timnas Indonesia di bulan Maret ini. Selain itu, mereka juga penasaran dengan skuad mewah yang dimiliki Indonesia saat ini. Apakah Indonesia bisa mencuri poin penuh di markas Australia? Perkembangan timnas yang begitu pesat dalam beberapa tahun terakhir, enggak ada salahnya jika anak Patrick Kluivert ini jadi daya tarik tersendiri bagi media-media internasional. Bahkan banyak yang menyebut kalau Indonesia ini artis pendatang baru yang memiliki segalanya. Mereka punya popularitas dari fans yang begitu gila dengan sepak bola, punya pemain-pemain berkualitas Eropa macam Jay Itzes, Mes Hilgers, Kelvin Verdong, Tom Hay, Marten Paes dan masih banyak lagi yang tak bisa kami sebutkan satu persatu. Bahkan nih saking kerennya timnas Indonesia saat ini, membuat laga timnas Indonesia menjadi salah satu laga yang paling dinantikan khususnya di kawasan Asia. Kerennya lagi gak hanya di Asia, sejumlah media-media internasional macam ESPN, The Athletic hingga Football Premier, akhir-akhir ini mulai gencar memberitakan perkembangan timnas kita. Dan mereka juga memberikan prediksi kalau timnas Indonesia sangat bisa lolos ke Piala Dunia. Bahkan sejak kedatangan Patrick Kluivert serta jajaran pelatih lainnya yang juga dari Belanda, membuat media-media internasional seperti 433 hingga Fabrizio Romano ikut menyoroti perkembangan sepak bola Indonesia. Boleh dibilang, timnas Indonesia telah menjadi salah satu primadona baru di sepak bola Asia. Bukan karena ranking FIFA-nya ya, tapi ya karena kedalaman skuad Indonesia saat ini yang terbilang sangat mewah. Bahkan jika dibandingkan dengan Australia, skuad Indonesia saat ini enggak kalah jauh kok. Bahkan kami kini percaya diri, kalau skuad Garuda Indonesia saat ini jauh lebih oke dari The Socceroos. Apa yang Mimin katakan jelas bukan asal jeplak ya, tapi sesuai fakta yang ada. Dan berdasarkan data Transfermarkt per Maret 2025. Timnas Australia punya nilai pasar total skuad mencapai 42,49 juta euro, atau sekitar 677,88 miliar jika dikonversi dalam rupiah. Pemain termahal mereka adalah Alessandro Circati bek Parma dengan nilai pasar 9 juta euro, atau sekitar 143,6 miliar, yang hampir dipastikan enggak akan main di laga kontra timnas Indonesia karena mengalami cedera panjang. Gimana dengan Indonesia? Dengan tambahan pemain keturunan baru nilai pasar skuad Garuda melonjak hingga 47,25 juta euro atau sekitar 754,5 miliar. Angka ini lebih tinggi dari timnas Australia dengan pemain termahal kita adalah Mes Hilgers dengan nilai 156,4 miliar rupiah. Dan inilah yang membuat Mimin semakin percaya diri, mengatakan kalau Indonesia bakal bisa memberikan kejutan dan meraih poin di laga 20 Maret mendatang. Pastur kaget 149 rebutan hak siar Indonesia. Saking banyaknya sorotan, laga timnas Indonesia sekarang beneran jadi salah satu yang dinanti. Tentu kita masih ingat, kalau laga melawan Australia dan Bahrain kemarin bahkan sampai disiarkan di 49 negara berbeda di seluruh dunia, dan saat melawan Cina dan Bahrain 141 negara di dunia. Dikabarkan telah menyiarkan laga Indonesia, dan kini dengan bergabungnya sejumlah pelatih kelas dunia dan pemain-pemain baru timnas Indonesia, membuat 149 negara berebut hak siar laga Indonesia di bulan Maret 2025 ini. Sesuatu hal yang luar biasa tentunya. Tim ranking 129 FIFA tapi banyak yang ingin menyorotnya.
Dan tak heran sih kalau asisten pelatih Indonesia Alex Pastur merasa takjub dengan pesona Indonesia. Australia yang saat ini berada di peringkat 25 dunia menurut FIFA, memang punya reputasi sebagai salah satu raksasa Asia. Mereka lolos ke 5 edisi Piala Dunia terakhir, dan punya pengalaman melimpah di level internasional. Namun di balik kekuatan itu, ada kelemahan yang bisa menjadi kunci bagi timnas Indonesia untuk mengejutkan mereka pada laga tandang di Sydney 20 Maret 2025. Pertama adalah performa inkonsisten Australia, maksudnya, di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Australia sejauh ini hanya mengumpulkan 7 poin dari 6 pertandingan, dengan 1 menang, 4 imbang dan 1 kalah. Catatan ini jauh dari ekspektasi untuk tim sekaliber mereka. Pada September 2024, tim ini menunjukkan kerentanan mereka saat menghadapi tim yang bermain disiplin dan memanfaatkan serangan balik. Bahrain dengan peringkat FIFA jauh di bawah Australia saat itu berhasil mencuri poin penuh di kandang Socceroos dengan kemenangan 1-0. Hal yang bisa saja Indonesia dapatkan jika bermain dengan disiplin. Selain itu, saat main di Jakarta pada 10 September 2024, Australia juga gagal mengalahkan Indonesia, bahkan untuk mencetak gol. Hal ini membuktikan bahwa Garuda mampu meredam agresivitas Australia. Meski saat itu skuad Indonesia belum diperkuat nama-nama seperti Ula Romeni, Kevin Dick dan Emil Audero. Sebagai info tambahan, dari 6 laga, Australia hanya mencetak 4 gol dan kebobolan 3 gol. Statistik yang menunjukkan lini serang mereka kurang tajam, sementara pertahanan mereka tak sepenuhnya solid. Celah ini membuka peluang bagi Indonesia, jika Bahrain bisa mengalahkan Australia dengan pendekatan bertahan dan serangan balik. Mengapa Garuda tidak bisa melakukan hal serupa dengan skuad yang lebih berkualitas? Kedua, celah yang bisa dimanfaatkan Indonesia adalah lini depan Australia yang kurang dinamis. Mereka mungkin punya yang tunis tapi mereka bukan tipe striker yang konsisten mencetak gol di level klub. Dalam 6 laga Australia hanya mencetak 4 gol, rata-rata 0,67 gol per laga. Nah, kelemahan ini bisa dimanfaatkan timnas untuk memastikan Australia tak bisa menjebol gawang timnas. Dengan sebaliknya, kehadiran Ula Romeni dari Oxford United bisa jadi opsi pembeda. Ia adalah penyerang modern dengan kemampuan fisik, teknik, dan naluri gol yang tajam, dan 1 gol yang telah ia cetak di Championship baru-baru ini membuktikan ia punya kualitas tersebut. Di mana menurut kami untuk mengalahkan Australia, Indonesia perlu menutup ruang Airvine, di mana Joy Pelupesi bisa ditugaskan untuk mengawal ketat Airvine agar kreativitas Australia lumpuh.